pagi. Apa kabarmu hari ini? Sehat semua ya? Baik, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Lisa mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 8, subtema 1 dan 2. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di situ. Gambar apa ya? Iya, seorang ayah yang sedang memboncengkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Kira-kira apa ya yang mereka pakai untuk menjaga keselamatan di jalan? Iya, itu mereka memakai helm. Nah, sekarang perhatikan yang lain. Nah, sekarang ada gambarnya siapa itu ya? Iya, gambarnya Bu Lisa. Bu Lisa juga suka berkendara, tetapi mengendarai sepeda untuk olahraga supaya tetap sehat. Bu Lisa juga ingin menjaga keselamatan di perjalanan. Maka Bu Lisa memakai apa, anak-anak? Helm. Walaupun menggunakan sepeda, kita juga tetap memakai helm untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti anak-anak dalam tema 8 subtema 1 dan 2 ini ada 6 pembelajaran yang akan kita pelajari. Maka kita akan melihat dalam 6 pembelajaran itu materi apa saja yang akan kita pelajari. Nah, materinya yang pertama, huruf kapital. Yang kedua, tanda titik. Yang ketiga, tanda tanya. Kita mulai ya. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan belajar penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Mari kita lihat contohnya. Ada 3 kalimat. Anak-anak boleh membaca di rumah. Sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Berdoalah kepada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 3. Kamu tidak perlu gelisah karena ada Tuhan yang Maha Tahu. Nah, huruf kapital digunakan sebagai kata ganti Tuhan dan untuk menulis kata Tuhan. Sampai di sini jelas anak-anak? Baik, kita lanjutkan pembelajaran 2. Penggunaan huruf kapital pada nama diri. Selain untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Contohnya, 1. Sore ini, Fitri bersama ayah akan membersihkan halaman. 2. Ibu dan Arum, adik Fitri, ikut membantu. Nah, nama dirinya siapa dalam kalimat itu anak-anak? Iya, Fitri dan Arum ya. Di kalimat pertama Fitri, kalimat yang kedua Arum dan Fitri. Ditulis menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan. Selain untuk menulis nama diri, penggunaan huruf kapital juga digunakan untuk menulis identitas diri. Ya, nih, biasanya huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang.
Mari kita lihat contohnya. Nah, anak-anak lihat, ini kartu pelajarnya siapa ya? Oh, Nicole ya, ini kelas 2A. Anak-anak cermati penggunaan huruf kapital di situ. Ada nama sekolah? Iya, SDPL Pangudi Luhur Bernadus Semarang ya, SDPL Bernadus Semarang. Lalu anak-anak cermati nama, juga menggunakan huruf kapital. Lalu alamat, iya, menggunakan huruf kapital. Nah, contoh yang kedua. Ya, ini kartu pelajar SD Erlangga. Nah, dilihat namanya Fitri Ananda, juga menggunakan huruf kapital. Tempat lahir, bulan lahir, kemudian alamat, juga menggunakan huruf kapital. Sampai di sini anak-anak jelas? Baik, mari kita lanjutkan. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Mari kita lihat contohnya. Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Anak-anak cermati, setelah kata bersama-sama, ada tanda apanya? Iya, tanda titiknya. Kita lanjutkan ya. Pembelajaran 4. Masih tanda titik. Kita akan belajar menggunakan tanda titik dalam percakapan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ya. Ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat yang baru saja kita pelajari? Iya, tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Mari kita lihat contohnya. Ini contoh dalam percakapan. Wah, hangat ya berada di dekat api unggun. Iya, kamu benar Rudi. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api. Rudi, Jonas. Nah, anak-anak cermati. Dari percakapan itu, ada tidak tanda titiknya di akhir kalimat? Iya, ada tanda titik di akhir kalimat. Baik, kita lanjutkan ya. Pembelajaran 5. Kita akan belajar tentang penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya, apakah, siapakah. Nah, kita lanjutkan dalam pembelajaran 6, masih tentang kalimat tanya di dalam percakapan. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui sesuatu hal secara lebih rinci. Mari kita lihat contohnya dalam percakapan berikut. Ini percakapan antara Dedi dan Ayah. Dedi: kapan ikannya matang, Ayah? Apakah masih lama? Sebentar lagi, Nak.
mungkin 5 menit lagi. Bisakah kamu menunggunya sebentar lagi? Nah, anak-anak perhatikan. Ada tidak kata tanyanya? Iya. Coba sebutkan apa saja. Iya, kapan, apakah, dan bisakah, ya. Itulah contoh penggunaan kata tanya dalam kalimat percakapan. Sudah jelas untuk pembelajaran hari ini? Baik, kita lanjutkan untuk tugas. Nah, nanti anak-anak akan mengerjakan 3 tugas dari ibu guru. Yang pertama, coba perhatikan. Nanti anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih Bu Pena, halaman 97. Membuat kalimat. Kerjakan di buku belajarmu. Tulis yang rapi dengan tulisan tegak bersambung, ya. Lalu yang kedua, menyalin kalimat dengan huruf kapital dan tanda titik pada halaman 101 Bu Pena. Ini juga dikerjakan di buku belajar. Lalu yang ketiga, membuat 3 kalimat tanya berdasarkan gambar Bu Pena, halaman 109. Nomor 1 saja. Ini juga dibuat di buku belajar, ya. Yang ketiga, membuat kalimat tanya, kalimat pertanyaan berdasarkan gambar. Ada di Bu Pena halaman 109, nomor 1 saja. Ditulis di buku belajar. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Jangan lupa tulis yang rapi menggunakan huruf tegak bersambung. Oke, sekian dulu pembelajaran dari Bu Lisa. Besok kita lanjutkan lagi ya. Bye-bye.